dengan KNKT. Jadi Hmm. yang kita saat ini perlu fokuskan adalah eh, pencarian, lalu kita ingin tahu jika ini terjadi seperti apa, karena di penerbangan yang paling penting adalah apa yang kita belajar dari itu sehingga tidak akan terulang lagi kapanpun ke depan, karena eh, setiap nyawa itu sangat penting untuk dibela mati-matian untuk tidak hilang seperti ini ya. Saya rasa Ba- itu aja sementara. Iya, Pak Washi, kami setuju dengan pernyataan tersebut. Tapi fakta-fakta yang didapatkan oleh Sriwijaya Airlines saat ini apa saja, Pak? Sriwijaya Air itu kalau umpamanya mau ditanya mengenai itu mungkin lebih baik ke Humas. Tapi kalau soal Sriwijaya itu menyerahkan itu kepada KNKT biasanya dan Basarnas untuk melakukan tugas-tugasnya, karena memang itu terpisah dari tugas untuk mencari fakta, lokasi dan lain-lain. Itu pasti dengan kerjasama informasi beberapa pihak yang terkait. Tapi yang bila mana itu sudah terkonfirmasi mengenai kejadiannya, itu ranahnya di KNKT. Jadi lebih tepat untuk mereka, dan itu akan makan waktu. Jadi saat ini saya meminta kalau bisa media membantu dengan doa dan dengan harapan bahwa kita itu ke depan bisa lebih baik lagi, sehingga kita menjadi suatu contoh untuk masa depan yang bisa meningkatkan tingkat keselamatan penerbangan di dunia internasional. Baik, kami juga setuju dengan pernyataan tersebut. Kami juga bantu doa atas kejadian ini ya, Pak ya. Tapi dari kacamata Kapten Washi sendiri, seperti apa spesifikasi pesawat yang digunakan dalam penerbangan kali ini? Kemudian juga kapasitas total atau kapasitas maksimalnya seperti apa? Apa saja yang bisa menjadi sebuah kesulitan ketika pesawat yang diketahui faktanya ini hilang, kontak di ketinggian 11.000 sampai 13.000 kaki, mungkin bisa dijelaskan? Ya, itu kan sebenarnya berdasarkan data ADSB ya. Data ADSB itu pasti akan diverifikasi juga dengan data ATC dan lain-lain. Dan itu kan perlu waktu ya untuk memverifikasi. Jadi kalau kita mau ngambil, sebaiknya kita berdasarkan data, bukan berdasarkan spekulasi kan ya. Mhm. Cuman mengenai 737-500 itu, record safety-nya sangat baik. Hmm. Salah satu pesawat yang idaman istilahnya untuk banyak airline yang ingin mengangkut penumpang, dan dengan sejarah cukup lama ya, puluhan tahun untuk safety record yang luar biasa baiknya. Dan prosedur-prosedur di penerbangan itu sangat ketat sebenarnya. Secara teori itu sangat ketat. Mungkin hanya satu industri yang lebih ketat dari dunia penerbangan, yaitu industri nuklir. Sehingga sebenarnya hal seperti ini tidak harusnya terjadi, apalagi untuk pesawat yang sudah begitu banyak pengalamannya, yang mana semua kekurangan atau ketidaksempurnaannya sudah disempurnakan. Baik dari segi training, dari segi maintenance, dari segi engineering, prosedur, bahkan sampai memanagenya, sehingga seharusnya tidak terjadi. Tapi bila terjadi, yang jelas kita harus ada pembelajaran, karena semua nyawa ini biarpun sekecil apa, maksudnya dari celaka sampai dengan hanya umpamanya sedikit kena sesuatu, insiden, itu kita pelajari supaya itu menjadi suatu bahan untuk pembelajaran setiap pilot contohnya. Dan juga bagian-bagian lain, apakah itu maintenance atau engineering atau yang lain. Kapten Washi, pesawat B737-500 ini kalau boleh tahu usianya sudah berapa lama, Pak? Baru atau? Saya saat ini datanya tidak di depan saya. Oke. Tapi saya rasa
pesawat itu tidak bisa dilihat hanya berdasarkan usianya saja, karena usia itu boleh kurang, mungkin pesawatnya baru, tapi Anda sudah tahu sendiri sejarahnya beberapa pesawat yang baru pun sudah mengalami semua jenis ya, semua merek ya, sudah mengalami kecelakaan justru namanya Type 3 accident. Itu istilahnya tidak pernah diprediksi, tidak pernah ditrainingkan, tidak pernah terpikirkan. Nah, kalau istilahnya yang di pesawat-pesawat yang udah lama, itu jarang sekali yang Type 3 accident. Jadi biasanya itu suatu kejadian itu berdasarkan sesuatu yang mereka sudah pikirkan sehingga ada prosedur-prosedurnya untuk mengatasinya sehingga kita bisa selamat semua. Jadi ada suatu advantage dan disadvantage dari pesawat baru dan pesawat lama. Sekalian ingin saya meluruskan, di Indonesia ini beda ya. Saya ini sebenarnya senior first officer, sudah cukup lama ya di Sriwijaya, dan juga graduate dari Embry-Riddle Aeronautical University di United States dan juga dari NTSB Investigator Course. Tetapi sebagai senior first officer, jadi memang kadang orang bilang kapten karena di Indonesia artinya beda, contohnya di India itu kapten juga artinya semua pilot tuh dipanggilnya kapten katanya. Jadi kembali lagi ke yang tadi, harapan kita adalah saat ini kita lihat fakta saja, jangan berspekulasi. Kita bantu semaksimal mungkin untuk memberikan sarana, dukungan kepada orang-orang yang sedang berjuang dengan waktu yang sangat pendek dari cahaya alam, yaitu sekarang sudah sunset ya, mungkin akan mempersulit mereka untuk mencari, tapi saya yakin mereka tidak akan berhenti atau give up atau mendelay untuk mencari apapun yang terjadi pada pesawat yang lost contact itu. Saya yakin seperti itu ya Pak ya. Pak, kalau misalnya dari kacamata pilot sendiri juga nih Kapten Washi, seperti apa sebenarnya prosedur pengecekan